Ya Robi Sholli. Tandanya di mana Cingome? Halaman berapa Cingome? Al-Fatihah. Biniyati anna Allah yaqtahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlasi wal yaqin wa biniyati anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwashilu sawabaha ila arwahil ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil 'ilm al-yaqin minal muhadditsina wal mufassirin والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خاصة إلى روح والدي المرحوم حج عبد الرحيم بن عبد القادر ثم إلى روح والدتي المرحومة حجة مسنة بنت مجرد ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Enggak pakai kaca. Pakai kaca ya benar. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang meskipun dalam suasana yang mendung ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dipardukan Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hadis, ya, yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 14. Ya. Halaman 14 baris yang ke-4. Waqala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Diulang lagi nih, kayaknya udah sebenarnya. Atas, bukannya ini qauluhu layak. Bawah, di bawah. Qauluhu. Ya udah di bawah qauluhu. Yang bawah, Dek. Dek. Ini qauluhu itu yang habis Abi Hurairah, Iya. Ahmad, Zubair, Iya. Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa qawluhu, ya. Dari atas ke berapa baris? Oh. Jangan tahu semua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ke 10 dari bawah. di bawah. Di bawah dong. Dari bawah. Ini kan al-babus itu terakhir. Ini itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris ke 9. Dari atas. Dari bawah. Iya 9 ya. Qauluhu bukan. Wa qawluhu. Enggak ada O-nya, enggak ada kaunya, ada O-nya. Qawluhu aja. Iya. Wa qatlu ba'dal amani yang apaan modalna. Qauluhu. Modal. Oh, temu saya di sini nih. Ba'dal amani. Baris ke-9 dari dari lawan Syafri qala imanu faida. Ya, terus. An Abi Hurairah tu al Imam Ahmad bin Zubair an Muawiyah al iman yamna'u minal fatki alladhi huwa Al-iman yamna'u minal fatki. Ini. Fatki alladhi huwa al-qatlu ba'dal aman. Qawluhu la. ya qaulula. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang fadilah al-iman, ya. Yaitu saya ulang dari An Abi Hurairah wal Imam Ahmad, ya. An Abi Hurairah wal Imam Ahmad an Zubair wa an Muawiyah ay al-iman yamna'u minal fatki alladhi huwa al-qatlu ba'dal amani uzran ghadran. Qauluhu di situ kan? Ya. Ya. La yaqtiku mu'min, ya. Nah, ucapan ataupun perkataan, ya, bahwasanya seorang yang beriman itu, ya, tidak akan melakukan pembunuhan, ya, atau tidak akan membunuh, ya. Kenapa? Karena seorang yang beriman itu bukan saja dia membunuh, enggak akan dia lakukan, ya, hal-hal ataupun perbuatan-perbuatan yang lain pun kalau ada iman dia pasti enggak akan melakukan kejahatan tersebut, ya. Maka
dalam sebuah hadis pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yashribu syaribu ya hina yashrab wa huwa mu'min. Ya, seseorang yang ya minum minuman keras atau minum khamar, ya, pada saat dia minum khamar itu, ya, saat itu imannya lagi apa? Lagi tidak ada. Karena nggak mungkin orang yang beriman itu, ya, meminum minuman yang diharamkan, ya. Wala yazni zani hina yazni, ya, wa huwa mu'min. Dan tidak pula orang yang beriman itu saat dia berzina, dia tidak akan melakukan zina kecuali saat itu imannya juga lagi apa? Lagi tidak ada. Ya, jadi kan iman itu sesuatu yang memang menjadi apa? Ya, menjadi benteng kita, ya, untuk kita melakukan apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat, ya, mengandung suatu dosa, ya. Nah, makanya di sini Al Imam Nawawi menjelaskan ucapan, ya, seorang mukmin tidak akan membunuh atau melakukan pembunuhan, khabarun bimakna an-nahyu, ya. Berita ini atau khabar ini adalah suatu apa? Suatu larangan, ya. Orang beriman jangan apa ya? Jangan membunuh, ya. Kenapa? Nabi bilang al-qatilu wal maktulu final. Ya, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya apa? Bakal Allah masukin ke dalam api neraka. Ya, kecuali ketika kita dalam suatu pertempuran, ya, atau peperangan, ya, yang dimana musuh akan, ya, melakukan tindakan pembunuhan kepada kita. Nah, kita selaku orang yang beriman berhak untuk apa? Melakukan pertahanan, ya, melakukan apa? Tindakan, karena itu sesuatu yang memang diajarkan dalam syariat Islam. Ya, dalam ahkamul khamsah itu dikatakan hifzun nafsi, ya, untuk apa ya? Menjaga atau membela diri. Ya, kemarin sudah saya jelaskan, meskipun kita berada di bulan-bulan yang Allah katakan 4 bulan yang Allah muliakan, gitu kan? Ya, ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu kan 4 bulan yang Allah apain? Allah muliain, ya, Allah hormatin. Ya, memang secara makna jangan kita mengotori atau merusak kemuliaan bulan yang Allah sudah muliakan. Ya, tapi ketika ada orang-orang lain yang akan melakukan kejahatan, bukan berarti saat orang lain akan melakukan kejahatan terhadap kita diam aja. Ya, dengan berdalih, oh lagi di bulan haram ini, udah biarin aja dah, dia mau bunuh kita dah, jangan. Ya, tapi kita juga punya apa? Kewajiban untuk apa? Ya, membela ataupun menjaga diri kita. Ya, nah ini, ya, hukum atau larangan, ya, dari Nabi, ya, bagi seorang yang mukmin untuk, ya, tidak melakukan apa? Pembunuhan kepada orang yang tidak bersalah, ya. Sekarang kalau memang dia bersalah atau ada suatu sebab, ya, yang menurut syariat Islam boleh kita bunuh, tidak suatu dosa, ya. Tapi ketika tidak ada suatu sebab atau menurut syariat tidak diperbolehkan untuk kita tidak membunuh atau membunuh, jangan kita lakukan apa? Pembunuhan kepada orang tersebut, ya. Kalau sekarang kan banyak, ya, yang saya sudah katakan, banyak orang yang punya duit nyuruh bunuh orang, ya, baik secara langsung atau tidak langsung. Ya, langsungnya mungkin disuruh orang bunuh pakai golok, ya, atau pakai pisau, itu kan langsung. Ya, ada yang tidak langsung membunuh pakai, ya, ilmu-ilmu apa itu? Ilmu-ilmu gaib, ilmu santet itu, ya, ilmu hitam. Orang disantet, orang ditelu, kan begitu. Ya. Kenapa? Tambahin 1. Telu sama 1 jadi 4. Oh, telu ya, 4. Ya, bahasa Tawi ya. Ya, antet, telu, sihir orang tuh, itu naudzubillah min dzalik. Ngebunuh aja dosa, apalagi pakai cara-cara yang kayak gitu.
ya itu berarti dosanya apa itu? Kuadrat, ya dosanya berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik, ya gitu. Aila yaktiku kamil iman, ya janganlah orang yang punya iman sempurna itu melakukan apa? Pembunuhan atau dia membunuh, ya tuh. Nah mafhumnya Bu, ketika dia beriman tapi masih melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama, dalam hal ini membunuh, ya berarti itu orang itu imannya belum apa ya? Sempurna. Imannya sih ada Bu, ya tapi secuil, tipis ya kayak kulit bawang. bakal masuk surga juga sih, bakalan masuk surga, ya tapi paling akhir, ya kan Nabi bilang itu, ya semua umatnya bakal dimasukin surga, ya meskipun man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, ya meskipun di dalam hatinya itu ada iman sebesar biji zarrah atau biji sawi itu, ya tapi itulah, ya nggak enaknya nanti kita dimampirin dulu amin neraka, ya disuruh mampir dulu, disuruh ngeti dulu di neraka, disuruh nyanyi. Ya, kalau di dunia hujan-hujan kita nyanyi enak, ya minum teh, minum apa itu susu, ya itu enak. Tapi kalau di neraka, alhamdulillah, ya sesuatu yang amat menyedihkan, bahkan sesuatu amat yang menyakitkan itu, ya itu. Wal fadku, ya an ya'tiyar rajulu sahibahu wa huwa ghafilun. Ya, yang dinamakan membunuh itu seseorang apa? An ya'tiyar rajulu sahibahu, ya mendatangi orang lain wa huwa ghafilun fayasuddu alaihi fayaqtuluhu, dengan cara melakukan kekerasan kemudian dia ngapain? Dibunuh tuh orang. Ya. Banyak Bu orang ingin menghabisi nyawa orang, diapain tuh? Dirayu, ya, diajak jalan, dideketin, ya. Ya sama Bu, kisah seorang anak yang akan dibunuh sama bapaknya kan begitu. Iya, Anaknya sayang-sayang, namanya anak kan nggak tahu. Tuh anak bakalan diapain? Dibunuh, disanjung-sanjung, diusap-usap, ya. Tapi pada akhirnya nanti akan dibunuh oleh orang tuanya. Itu naudzubillah min dzalik, itu memang terjadi, ya. Jadi kebaikan ataupun cara yang dia lakukan, ya, untuk melakukan kejahatan itu Bu, awalnya bisa sesuatu yang baik dulu, ya, tapi kebaikan itu nanti akhirnya akan diakhiri dengan apa? Ya, kejahatan. Nauzubillah min dzalik itu, ya. Atau lagi, ya, kejahatan yang kita lakukan itu kepada orang yang, ya, tidak pantas ataupun tidak layak untuk kita lakukan kejahatan kepada orang itu. Seperti anak kepada orang tua, nauzubillah min dzalik. Ya, kalau orang mungkin kepada orang lain itu ya ada lah, ya itu sesuatu yang apa, ya terjadi karena mungkin kan, ya namanya kesabaran orang itu ada batasnya kan gitu, ya ketika dia dihina, ketika dia disakiti, ketika dia apain gitu, ya dia akan merasa apa, sakit hati, sehingga untuk melampiaskan kesakit hatiannya dia melakukan tindakan ini, dia ngapain? Bunuh tuh orang yang suka mencaci makinya itu, ya diamin dulu, ya meskipun itu pun, ya sesuatu yang tidak apa, tidak baik atau tidak diperbolehkan dalam apa, agama kita, ya gitu. Wa ammal ghirah, ya fa huwa an yakhda'ahu, ya atau ya adapun ghirah ini apa nih, ya dia itu apa ya, kalau kita bilang ya porak-porak dulu lah, ya porak-porak dulu, ya dengan dia melakukan apa, sesuatu biar nih orang bisa apa ya, mau untuk dirayu, ya ayo dah ente ikut aneh dah, ntar ente bakal aneh kasih sesuatu, ya bakal aneh servis deh, kita jalan-jalan sono ke puncak nih, ya kita nginep di hotel yang bintang 7. Pakai pusing, malah baik. Iya apa? Ya, dia tipu itu semua. Ya, itu ternyata cara ataupun tipu daya yang dia lakukan. Ya, fahuwa an yakhdi'ahu. Ya, dia menipu. Summa yaqtuluhu fi maudi'in khafi. Kemudian tuh orang diapain?
dibunuh di tempat yang tersembunyi, di tempat yang sepi, ya, dibawa ke sebuah daerah yang dia tahu itu daerah jarang dilalui oleh orang, ya, jarang dijangkau oleh manusia. Kalau binatang biarin, dari kagak bisa ngomong, dia pikir, ya, orang nggak bakal lihat, ya, habis dibunuh tuh orang dibuang ke jurang contohnya, ya, ya memang manusia nggak ngelihat Bu, tapi Allah lihat malaikat lihat, ya, tuh kayak namanya niat jahat Bu, pasti setan selalu membantu. Iya. Ya, kejahatan tuh setan ngebantuin banget dah. Ya, ente bunuh aja tuh orang. Ya, habis ente bunuh ente cincang. Jangan. Habis ente cincang, ente kuburin aja di dalam kamarnya. Ya, ente gali ukuran semeter, setengah meter, kayak itu ente kuburin dah, nggak ada yang tahu dah. Tuh setan tuh gurunya Bu. Ya, ngajarin tuh kalau untuk yang jahat-jahat banyak banget akalnya Bu. Ya, itu namanya tuh setan tuh. Ya, makanya ada istilah orang sekarang nih kan, orang lagi rame masalah corona kan gitu contohnya. Ya, apa corona gitu. Ya, di kita kan yang namanya corona itu musiman. Ya, musiman. Kenapa musiman? Kita bilang ada orang apa tuh bilang katanya, kenapa kok corona kalau lagi Natal nggak ada? Ya, lagi Waisak kagak ada, lagi Nyepi kagak ada, hari besar Cina nggak ada, ya ada, ya. Tapi giliran Maulid, giliran puasa, giliran Isra Mi'raj, dia ada. Lu virus apa setan? Nah, setannya kelihatan. Orang kan tanya, lu virus apa setan? Kan yang nggak ada kebaikan tuh apa? Dajjal. Ya. Alhamdulillah min dzalik, kalau itu suatu permainan, alhamdulillah min dzalik, ya. Sebentar lagi kan kita akan Isra Mi'raj itu. Mi'raj kemudian puasa. Ya, kita lihat aja lah. Ya, apalagi ya si Luhut itu sudah ngumumin, ya, puncak Omikron ini akan terjadi di awal Februari katanya. Oh, kita tahu. Ya Allah. Ya, puncaknya akan terjadi di awal Februari nanti. Siap-siap dah Bu, divaksin semua. Ya. Vaksinnya beda. Ya, tuh jangan. Ya, seharusnya kita menenangkan rakyat. Iya. Ya, jangan dibikin takut kayak gitu. Ya, udah tenang aja wahai rakyatku. Ya, kami sebagai orang yang diberikan kepercayaan dalam pemerintah ini akan melakukan yang terbaik untuk rakyat. Ya, untuk rakyat. Ya, rakyat jangan gelisah, tenang. Ya, berbuatlah seperti biasa, seakan-akan tidak ada apa-apa. Serahin aja sama Allah, yang penting kita jaga prokes gitu aja. Ya, jangan ada sebagai ucapan nakut-nakutin. Ya gimana sih Bu? Kita kan orang lemah ya. Ya, orang nggak punya power apa-apa, takut kayak gitu tambah apa? Nggak takut Bu. Ya, ibarat kita punya anak pengecut Bu. Ya, kita ajak ke suatu tempat yang gelap, tuh anak tambah apa? Takut. Ya. Jangan ayah, jangan bawa ke tempat itu selem katanya kan gitu. Ya, atut kan gitu. Ya, padahal kita tahu tuh anak apa? Penakut. Ya, anak itu pengecut. Ya, jangan kita ya berlaku seperti itu. Ya, kan Nabi suruh apa? Yassiru wala tunaffiru. Yassiru wala tu'assiru. Ya, basyiru wala tunaffiru. Ya, kasih kabar yang enak. Ya, jangan bikin dia takut. Ya, jangan gitu. Nah, ya nanti akan kasih ya apa namanya bantuan nih nanti di awal Februari. Ya, bantuan bakal turun lagi, satu orang dikasih 5 juta. Hebat. Ya, bantu kan enak tuh. Tapi bohong. Tapi bohong. Ya. Saya 5 juta dari mana, Bu? Tahu deh. 1.600.000 karena berapa aja baru sekali 600. Ya, bisa. 600 sekali. 3 tahun. Ya, ya udah mudah-mudahan dah apa yang mereka lakukan ini kita serahin aja sama Allah. Oleh Allah ya, mereka semua dapat hidayah. Ya, dapat hidayah dan umurnya. Doain mati nggak boleh. Jangan dosa. Ya, masa kita doa, yuk kita sholat hajat kita doain biar orang itu mati semua, jangan. Terus negara siapa yang memimpin? Ya kan?
seorang pemimpin yang zalim dalam suatu negara masih lebih baik ketimbang sebuah negara yang nggak ada pemimpin. Iya. Ya, tapi bukan berarti kita harus ikutin pemimpin yang zalim. Jangan. Doain. Akan lebih parah Bu kalau suatu negara nggak ada pemimpinnya. Ya, tambah kacau. Ya, gitu. Ya, ada orang kan biarin aja dia zalim, kan masih mending katanya negara dipimpin oleh seorang zalim ketimbang negara nggak ada pemimpinnya. Kita Lu jangan salah paham. Ya, jangan salah paham itu. Ya, jadi kita harus cerdas. Ya, jadi orang tuh cerdas, jangan gampang digoblokin, tapi juga jangan goblokin orang. Bu, kita digoblokin jangan, tapi juga jangan apa ya? Goblokin orang. Kita ditololin biarin, cuma kita yang nololin orang. Ya. Mau tolongin. Kita ya jangan suka memberi harapan kepada orang dan juga jangan berharap kepada orang. Bu, berharap kepada orang nggak boleh dan memberi harapan kepada orang juga jangan. Ya. Orang ujungnya kecewaan. Berharap kepada manusia akhirnya apa? Kecewaan. Katanya mau dikasih bantuan awal Januari. Nggak jadi. Oh nggak jadi. Kecewaan aja. Ya kan? Makanya jangan kita berharap atau bergantung kepada manusia. Manusia Bu, tepat bergantung hanya kepada Allah. Ya. Memang kan kita sering dengar Bu, ya, la ma'budu illallah. Tidak ada yang wajib atau pantas untuk disembah kecuali siapa? Kecuali Allah. Tapi bukan berarti nggak ada orang yang nggak nyembah selain Allah. Ada nggak orang nyembah selain Allah? Ada. Tapi buat kita orang Islam jangan nyembah yang lain kecuali kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Bukan berarti nggak ada orang yang bisa kita gantungin, ya. Kita bergantung kepada Allah. Tapi ketika kita bergantung kepada manusia, jangan harap apa yang kita pengen pasti bakal kita dapat, nggak bisa, ya. Tapi kalau kita bergantung Allah, insya Allah Allah pasti apa ya akan berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-iman wa haffahu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan iman ay zayyanahu dan menghiasinya. Ya, wa madahahu bis samahati wal haya. Ya, iman itu ya dipuji dengan adanya as-samahah. Apa itu as-samahah? Toleran, lapang dada, ya, toleran. Jangan kita salah artiin Bu ya. Ada orang bilang toleransi beragama, nggak ada toleransi dalam agama, nggak ada. Tapi toleransi antar umat beragama. Ya, kalau toleransi beragama berarti kita yakin semua agama itu benar. Ya. Tapi kalau toleransi antar umat beragama sebatas di luar akidah, silakan. Ya, Islam menghormatin ya agama orang lain yang menyembah selain Allah. Biarin aja. Ya, karena memang Allah ciptakan makhluk itu selalu berpasang-pasangan. Ya, Allah ciptakan manusia wa minhum mu'min wa minhum kafir. Ya, di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang apa? Kafir. Ya, kalau dia beriman Allah kasih surga, gitu aja. Kalau dia kafir Allah kasih apa? Neraka. Ya, gitu. Nah, iman itu dihiasi dengan adanya kelapang dadaan, ya, toleran, ya. Nah, kita gimana Bu akan berbuat toleran kalau orang lain nggak bertoleran kepada kita? Ya, kita bagaimana pengen ngormatin orang kalau orang lain nggak mau ngormatin kita? Bagaimana kita akan berbuat baik kepada orang kalau orang lain itu selalu jahat kepada kita? Ya, kan berat tuh Bu. Ya, ketika ada orang lain berbuat jahat kepada kita, ya, kita ingin balas dengan kebaikan. Coba gampang apa mudah? Susah. Ya, kalau kita dilakukan suatu kejahatan sama orang lain yang ada, kita akan balas lebih dari apa yang orang lain kejahatin sama kita. Ya, ibarat kata itu orang nyambut pakai batu kerikil ke kita, kalau bisa kita sambut pakai batu kali. Ya kan? Saking kecewanya tuh dia bilang, "Ntar gua sambit pakai batu kali biar mampus kalian." Ya, padahal tuh orang nyambit kita pakai batu apa? Kerikil, kecil, Bos. Luka juga kagak.
Ya, tapi dendamnya naudzubillah min zalik. Kalau lewat depan rumah gua lo, tiganin batu kali mampus lu sekarang. Ya, tuh itu namanya manusia tuh bu. Ya, memang ada itu sifat-sifat kayak gitu. Ya. Kemudian iman itu dipuji dengan adanya apa? Wal haya. Ya, adanya rasa malu. Ya, orang kalau nggak punya malu, saat itu imannya apa ya? Nggak punya iman. Tipis, iman sih ada ya. Tipis. Ya, cuma udah bolong-bolong, udah tipis bolong-bolong lagi. Dibuang. Ya, tipis bolong udah. Ya, gampang kelihatan data auratnya dah. Ya, tuh orang kalau nggak ada, nggak ada malu. Ya, makanya Nabi bilang al haya'u minal iman. Ya, malu itu sebagian dari tanda orang punya iman. Ya, tuh ya. Makanya Nabi bilang idza lam tastahi asna ma syi'ta. Ya, kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan kerjain apa yang kamu mau. Ya, itu dibilang bu Nabi. Lo nggak punya malu, silakan lo kerjain apa aja. Ya, tapi ingat, ya itu tanda bukti kalau iman lo tuh encer. Ya, iman lo apa? Dangkal. Ya, cetek. Ya, nggak punya malu. Janganlah kita malu sama Allah, sama manusia. Kita lebih utama malunya bu. Ya, kita lebih takut nggak enak malu kepada manusia ketimbang kepada Allah. Padahal yang lebih berhak untuk kita punya rasa malu itu kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, kita malu sama manusia ya sebatas itu aja bu. Ya, tapi kalau Allah kita anggap kita nggak ada rasa malu ketika kita melakukan suatu maksiat, itu akan direkam terus sama Allah itu sampai nanti Allah akan beberkan ya di mana di padang mahsyar terhadap suatu perbuatan maksiat yang kita lakukan saat kita tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya gitu. Wa khalaqallahul kufra ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya kekafiran. Ya, nah kekafiran itu wazamuhu dan dihinakannya bil bukhli dengan adanya rasa apa? Kikir, pelit. Coba, ya, pelit yang orang punya harta pelit ame hartanya, ya, yang orang punya ilmu pelit ame ilmunya, yang orang punya tenaga pelit ame tenaganya, ya. Orang kalau udah nggak punya duit bantuin ngapain pakai apa? Pakai pikirannya. Kalau nggak punya pikiran gantuin apa? Ame tenaganya. Duit kagak, ilmu kagak, tenaga kagak. Jangan ngomong, diam aja udah. Kumpul bareng-bareng dah. Ya, jangan nggak ngasih kagak, ngasih pikiran kagak, tenaga kagak. Jadi ngomong yang kagak, jadi kagak adanya. Ya. Diem aja dah. Nabi suruh kan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Ya, diem aja tuh, ya. Nah, di samping kekikiran ataupun pelit ya dengan adanya kafiran wal jafa ya, dan juga al-uquq. Apa itu al-uquq? Kedurhakaan. Jafa itu kedurhakaan, bisa diartikan suatu maksiat itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannah al jannah, apabila Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa ahlun nar an-nar, dan dimasukkan penduduk neraka ke dalam api neraka ya. Amarallahu taala, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan bi an yakhruja minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Ya, orang yang lagi disiksa di dalam api neraka, nanti suatu saat Allah akan perintahkan malaikat, "Hai para malaikat, cari di antara hambaku yang masih punya iman, keluarin dari api neraka meskipun imannya sebesar biji zarah atau atom atau biji sawi."
Sawi ada bijinya Bu? Udah nggak lihat. Ada yang lihat biji sawi nggak? Ada yang tahu biji sawi nggak? Belum pernah merhatiin ini. Biji apa? Biji apa? Coba ya. Jago gede. Nah ini Bu, ya Allah akan mengangkat seseorang saat dia disiksa dalam api neraka banyak, ya, dipindahin ke surga. Jadi antaranya Bu, orang itu punya iman, ya. Ada lagi nanti seorang orang tua lagi disiksa dalam api neraka, ya. Tahu-tahu Allah berhentiin siksanya. Tuh orang nanya, ya Rob, kenapa engkau berhentikan siksaan yang engkau lagi berikan kepadaku? Aku rela. Karena aku dulu memang melakukan perbuatan dosa, ya. Atau dia bilang, oh mungkin ini pahala dulu kali waktu gue berbuat baik, sombong dia. Kata Allah, lu jangan sombong dulu. Ini gue pindahin lu dari neraka ke surga lantaran apa ya? Lantaran anak lu pada mintain ampun buat lu. Tuh. Ya, mintain apa ya? Mintain ampun buat lu tuh. Makanya lu makasih punya anak yang soleh. Ya. Tuh, manfaatnya lo sekarang dapet ini dinyesel ya Allah, anak 9 yang soleh cuma atuh doang. Ya, cuma 9 semuanya soleh 99 itu Bu. Ya, kenapa? Oh saudara 9. Saudara 9. Inti 9. Tadinya 11. 12. Ya, itu. Semuanya soleh coba enak, ya. Cuma atuh yang soleh baru nyesel ya Allah. Benar nyesel banget atuh 9 atuh doang. Ya, itu ngerasain tuh. Ya, gitu. Makanya beruntung kita punya anak yang soleh dan soleh. Ya, iman dah yang beriman. Ai ziyadatu ala asli tauhid, ya, yaitu berupa adanya tambahan dari tauhid. Kama qala Al-Qastalani fi hadisin Al-Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana diucapkan oleh Al-Qastalani dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannah al-jannah, ya, dimasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa ahlun nar an-nar, dan juga dimasukkan penduduk neraka ke dalam api neraka. Summa yaqulullahu ta'ala lil malaikah, ainil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, apa kata Allah? Akhriju ay minan nari, keluarin atau cabut dari neraka. Siapa itu? Man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman, ya, orang yang di dalam hatinya ada sedikit iman tuh, ya. Imannya ada kapan? Waktu nikah doang. Syahadat. Ya, ada. Ada imannya dikit Bu, ada kapan? Waktu dia lahir diazanin sama babenya. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, diazanin sama siapa? Sama orang tuanya. Ya, tuh, ada iman jadinya tuh. Ya, coba kalau kita punya orang tua yang nggak ngerti agama Bu, begitu kita lahir diapain? Dengan musik, ya, didangdutin, anak-anak, sama gitu. Anak siapa? Anak-anak, anak siapa? Padahal anak keluar. Ya, jangan. Itu bayi itu baru lahir bingung, bapak gua geblek apa ditanya lo anak siapa? Ya, ya harusnya diazanin itu. Ya, sudah. Nah, siapa yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk mereka dikeluarkan dari neraka? Ya, itu orang yang punya iman sedikit dalam hatinya. Ya, ai ziyadati ala asli tauhid, ya, yaitu yang memiliki tambahan, ya, dari dasar tauhid yang dia punya atau yang ada. Fa yakhrujuna minha, maka mereka dikeluarkan minha dari neraka.
Ya, qad aswadu. Bu. Hitam warnanya. Ya Allah, Hitam Bu. warna hitam. Daging kalau habis dipanggang kelamaan jadi apa itu, Bu? Ayam, bayang. Angus, Bu. Ya. Itu ada tandanya nanti itu, Bu. Ya. Jidatnya ahli nar gitu. Kelihatan, ya. Contohnya saya nih dibilangkan, saya habis disiksa neraka. Ya, Jomin nanya, Bori dari mana lah? Gua jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Itu ketahuan ada apanya? Tandanya. Ada tanda bekas dibakar. Ya nggak bisa kita bohongin nih. Kita Jomin ketahui aja, Bori masih bohong, sempet bohong aja lagi hari. Ya, ada tandanya tuh. Kenapa? Karena tuh, ya, qad aswadu tampak hitam. Ya, fayulquna fi nahril hayat. Ya. Nah, saat ada bekas siksaan api neraka yang nampak pada orang-orang yang Allah keluarkan dari neraka, kemudian tuh orang diapain? Diceburin ke dalam suatu sungai, namanya sungai kehidupan. Dicuci bau, direndam pakai Baiklin. Baiklin kalau pakai soda sedikit. biar apa ya? Biar hilang gitu. Itu suatu sungai namanya sungai kehidupan. Ya, gitu. Bil qasri ay al matar, yang diumpamakan dengan sebuah, ya, intikan hujan. Au al hayah bil musna, ya, yaitu kehidupan yang apa? Ya, yang terakhir itu yang Allah akan apa? Berikan sebagai suatu ganti untuk apa? Untuk menghilangkan bekas siksa neraka yang pernah dia rasakan. Jadi Allah orang baik apa? Ya, habis disiksa kita dicelupin, dimandiin, Bu. Ya, ibarat kata orang tuh habis gile. Orang kalau gile kan gembel ya. Ya, kita pengen anak jadi itu anak kita benar, kita mandiin, dah kita rapiin rambut jadi cakep tuh anak. Ya kan? Seperti itu. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Wa huwa an-nahrul ladzi min ghamsin fihi hayyin fayanbutuna kama tanbutul habbah. Ya. Nah, sungai itu, Bu, ya, adalah sungai yang di dalamnya itu mengandung zat-zat yang bisa menghidupkan. Artinya kan, ya, itu kalau manusia atau hewan dibakar itu kan semua apa namanya itu alat-alat yang biasa kita pakai, nafas itu semua organnya pada mati dah. Ya, itu bisa apa? Bisa aktif kembali, bisa hidup kembali, bisa normal kembali, Bu. Ya, itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tanbutul habbah, tumbuhnya tanaman yang berasal dari sebuah bijian. Tuh, ya. Kan tumbuhan itu asalnya dari bijian, Bu. Jadi dikembalikan lagi manusia seperti asalnya tuh. Ya. Apakah manusia enggak yakin apa, Bu, kayak gitu ya? Ya, padahal kalau diikut ngaji kita jadi tahu dimasuk Islam kali ya. Ya, Allah bisa melakukan apa aja tuh, ya, yang nggak bisa dilakukan oleh siapa? Oleh manusia. Ya, bikasril ha, dengan mengkasrahkan ha, ya, al hibbah bukan habbah berarti, ai al buklah al humaqa fi nyadibis sair, ya, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar apa tuh, ya, aliran yang ada, kayak ada sungai, Bu, di pinggir-pinggir tumbuh apa tuh? Tanaman-tanaman yang menghias tuh, agar tanah apa sungai itu nampak kelihatan apa ya? Indah. Tuh, manusia dikembalikan kepada penciptaan awalnya setelah Allah memerintahkan malaikat ngapain? Mengangkat atau mengeluarkan dari siksa api neraka. Lantaran apa ya? Lantaran masih ada iman yang melekat di dalam jiwanya meskipun sebesar biji zarah ataupun sedikit, Bu. Ya, nah, kita, Bu, jangan dikit iman kita, Bu. Kalau bisa kita apain? Kita tambahin. Ya, kita yang ada kita pertahanin dan kita tambahin yang belum ada. Ya, jangan yang ada kita jual. Ya, yang ada kita obral. Ya, gue jual dah sama beras sekarang yang 50 kilo. Ya, gue jual dah sama minyak yang 50 liter. Jangan, Bu, murah banget iman. Ya, apalagi jualnya super mie, ya, super mie dua. Ya, Indomie, metelos, tabak gitu. Ya, jangan. Ya, iman itu tidak ternilai harganya. Ya, nggak bisa iman itu dijual belikan.
Ya, itu iman punya Allah. Kita disuruh jaga, bukan suruh kita jual. Apalagi kita obral, Bu. Ya, jual aja nggak boleh, apalagi kita obral. Kita pelihara dengan baik. Ya, tapi itu ada gak orang jual iman? Ada. Ya kan? Tuh, Nabi bilang, ya, pagi dia beriman. Ya, sore dia kafir. Ada orang malam dia beriman, pagi dia kafir. Siapa tuh mereka? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Orang yang menjual iman mereka dengan apa? Dengan kenikmatan dunia. Gua lapar, anak gua perlu makan. Ya, anak gua perlu sekolah, perlu biaya. Apa beda gua masuk Kristen? Punya mobil, punya rumah mewah, mobil. Ya, gue pengen orang hormat sama gue. Ya Allah, kalau pengen dihormati sama orang gampang, Bu. gampang. Ya, Kita pakai baik baju yang cakep, pakai dasi, pakai jas, sewa mobil BMW. Datang pancoran turun depan Alin Abah, kita hormatin dah. gila mendadak. Ya. Itu datang ke tempat orang, jangan ke tempat sini. Kalau sini orang pada tahu. Ya, datang yang jauh dikit sono ke puncak tuh. Ya. Siapa? Ya, pora-pora aja nyawa pila itu. Ya. Pora-pora nanya ini pila mau dijual enggak? Padahal ya, mungkin boleh ngambil. Boleh nyewa atau boleh pinjam. Ya. Nah, Ibu sekalian, alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang fadilah atau keutamaan iman. Insyaallah kita akan masuk nanti pada bab yang ke-6 yaitu fi fadilah wudu, tentang keutamaan wudu. Silakan kalau mau tanya. Ustaz, gini ya kan katanya kalau